Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, Mister sudah bergabung di acara presentasi saya siang ini, yaitu diseminasi budaya positif di SMK Budi Mulya II. Jadi kegiatan ini adalah pengimbasan dari apa yang saya sudah pelajari di modul 1 di program Guru Penggerak. Nah, mungkin ada teman-teman yang udah pernah ikutan hadir jadi partisipan di kegiatan semacam ini, atau ini pertama kali? Apa mungkin ini pertama kali ya? Nah, Pertama kali. ya oke. Karena ini pertama kali juga untuk presenternya, untuk pengimbasan ini, mudah-mudahan kita semua berjalan lancar ya kegiatannya ya. Ini newbie soalnya. Amin. Ya, amin, amin, Allahumma amin. Saya akan share screen. Yang pertama mau saya share screen. Nah, this one. Oke, Oke, di layar teman-teman sudah muncul belum materi yang saya share screen? Sudah. Oke, alhamdulillah. Berarti Sudah. sinyalnya lancar ya, berarti ya. Oke, Masya Allah. Nah, di presentasi saya ini, saya mengajak teman-teman untuk kesepakatan pada hal-hal ini yang di layar ini. Jadi, ada gambar kamera menyala di sini. Maksudnya diharapkan teman-teman apabila tidak ada kendala lain untuk mengikuti presentasi ini dengan kamera yang on ya. Tapi kalau misalnya ternyata misalnya sinyalnya kurang baik atau mungkin komputernya kameranya tidak support, boleh di-off-kan. Kemudian ada gambar yang kedua, ada gambar mikrofon dengan garis miring. Itu maksudnya di sini kita bicara bergantian, jadi satu-satu. Nah, selama satu orang sedang berbicara, yang lainnya mungkin dipersilakan untuk meng-off-kan speakernya atau mikrofonnya atau mute ya maksudnya. Kemudian yang ketiga ini ada gambar raise hand atau angkat tangan. Jadi kalau misalnya dalam presentasi ini ada yang mau disampaikan, apa maksudnya, ada yang mau ditanyakan atau mau memberikan umpan balik, itu juga silakan, sangat diizinkan sekali, diperbolehkan. Tapi mungkin supaya hostnya atau saya sendiri bisa langsung ngeh gitu, silakan klik tombol raise hand ini. Dan yang keempat, ini ada gambar apa teman-teman? Gambar truk? Enggak ya. Gambar apa ini? Gambar botol minum. Di sini maksudnya kira-kira apa ya? Kok ada gambar botol minum di sini? Ada yang bisa membantu memberikan opini, pendapat? Pada kalem-kalem ini partisipannya. Ayo, kira-kira kok ada gambar botol minum gitu, ada gambar kamera, terus ada gambar mikrofon, kemudian ada gambar raise hands, dan yang ini ada gambar botol minum. Itu maksudnya gimana? Pencet. Pada happy-happy partisipannya ya. Tapi pada kalem-kalem ditanyain pertanyaan. Putus-putus nih suaranya. Oh, putus-putus. Ya ampun, ternyata sinyal saya yang jelek kayak di sini. Baiklah. Jadi gambar botol minum ini adalah maksudnya supaya kita tetap
terhidrasi dengan baik ya, jangan sampai dehidrasi. Jadi siapkan botol minum di dekat teman-teman, Miss dan Mister gitu. Karena memang durasi presentasi ini diharapkan berlangsung selama 60 menit. Wah, lumayan ya. Iya, seperti itu. Lalu yang ada gambar bubble biru ini dengan tulisan good words di dalamnya, ini maksudnya adalah selama presentasi ini baik host ataupun participants semuanya menyampaikan pendapat atau menyampaikan pertanyaan itu dengan kata-kata yang baik ya, dengan kalimat-kalimat yang positif gitu, baik itu pertanyaan atau umpan balik. Nah, sebelum lebih lanjut, apakah teman-teman menyepakati ini? Sepakat tidak? Selama presentasi berlangsung? Sepakat. Oke. Ya, Sepakat. terima kasih. Nah, sekarang sebelum lebih lanjut lagi ke slide selanjutnya, saya mau memutar video. Ini videonya tentang apa? Kita lihat. Oke. Suaranya nggak ada, Miss. Oh, suaranya tidak muncul ya? Kedengeran nggak suaranya, teman-teman? Nggak ada. Tidak, Miss. Oh, Tidak terdengar. hmm, kenapa ya? Kok nggak bisa? Padahal ini lagi share. Tapi mudah-mudahan ada teksnya. Mungkin mudah-mudahan bisa dipahami sebisa mungkin ya. Ini saya juga nggak ngeh kalau ini ternyata suaranya nggak muncul. Saya teruskan dulu ya videonya ya. Baik. Oke, baik. Nah, teman-teman, apakah mendengar suara saya sekarang? Mendengar. Oh ya, alhamdulillah. Eh, Tadi itu pas saya memutar video tadi, teksnya yang di bawahnya muncul nggak? Muncul. Bisa terlihat ya. Oke, jadi video tadi yang saya putar itu memang berbahasa Inggris teksnya. Tapi mungkin di antara teman-teman ya kodarullah karena tadi ada kendala suaranya tidak terdengar ya. Tapi apakah mungkin teman-teman ada yang tahu melihat dari teksnya tadi maksud dari video tersebut? Silakan boleh menuliskan atau mengetikkan pendapatnya itu di kolom chat. Kalau ada yang mau menyampaikan pendapat tentang video tadi, kira-kira tuh videonya tadi tuh tentang apa, atau mungkin bisa juga menyampaikan bingung atau apa gitu tentang video tadi, nggak apa-apa. Silakan sampaikan pendapatnya atau opininya tentang video tadi.
Atau boleh raise hand kalau ada yang mau menyampaikan langsung. Ini pada kalem-kalem, ini pesertanya, ini partisipannya ini. Mungkin sesuai dengan murid-muridnya yang kalem-kalem juga ya. Baiklah. Jadi video yang tadi saya share itu kaitannya erat dengan materi yang akan saya sampaikan selanjutnya di slide berikutnya. Nah, kita share screen lagi yang tadi. Nah, tadi kan kita ada di slide ini ya, kemudian kita menuju slide selanjutnya. Ya, Miss dan Mister, ini sekarang ada. Sebenarnya saya berharap teman-teman semua ikut berinteraksi di presentasi ini. Silakan menyampaikan pendapatnya, menyampaikan masukan, atau mungkin mau menanyakan terkait presentasi ini, tidak apa-apa. Ya, nah di sini kita tanya diri kita sendiri. Tanya apa? Pertanyaan yang pertama itu adalah bagaimana kita berperilaku. Maksudnya gimana sih? Maksudnya berperilaku seperti apa? Mungkin pertanyaan yang selanjutnya bisa men-trigger mengapa kita melakukan segala sesuatu. Jadi tadi bagaimana kita berperilaku, lalu mengapa kita melakukan segala sesuatu, dan apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dari yang lain. Jadi dari 3 pertanyaan ini tuh kita menanyakan bahwa ini kita nih manusia mesti melakukan sesuatu itu mesti ada alasannya gitu kan, ada sebabnya gitu, nggak mungkin cuma sekedar random, walaupun mungkin kelihatannya random sekalipun tetap yang random itu mesti ada maksudnya. Nah, mengapa kita melakukan itu dan apa sih yang membuat kita melakukan sesuatu itu? Apakah karena adanya dorongan dari lingkungan atau dari yang lain? Tuh. Oke, coba saya mau tanya siapa ya? Habis pada pemalu-pemalu nih. Tanya Miss Aul. Miss Aul bisa dengar nggak? Halo. Iya, bisa. Saya bisa mendengar. Iya. Miss Aul, kira-kira nih, Miss Iya. Aul apa sih, pernah nggak sih melakukan sesuatu itu tidak ada alasannya atau random gitu? Oh, sering. Sering, iya. Tapi sebetulnya aslinya apakah benar-benar itu memang karena tidak ada alasannya atau sebetulnya ada alasannya tapi ya hanya hal-hal yang ringan gitu, yang klise gitu. Bagaimana? Ya, pasti ada alasannya sih, Miss. Cuman memang yang tidak terlalu penting atau memang random banget itu ada. Heeh. Iya. Jadi Oh, bukan terpaksa gitu, bukan. oke, ya. Terima kasih Miss Aul. Nah, jadi memang namanya manusia mesti kita melakukan sesuatu ya. Cuma sesuatunya itu karena hal apa atau alasannya apa atau itu datangnya dari mana gitu ya. Kita kenapa melakukan itu. Nih ya, nyatanya apa? Nyatanya itu terkadang kita melakukan sesuatu karena ingin menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Atau terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Jadi banyak faktor, banyak sebab, alasan mengapa kita melakukan sesuatu, gitu ya. Nih, jadi Ibu Diana Gosen dalam bukunya
Restructuring School Discipline, ia menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Kita mungkin selama ini kan ya melakukan sesuatu yang melakukan aja gitu, nggak pernah kita pikirkan kenapa kita melakukan itu gitu. Mungkin ya ada yang seperti itu, atau mungkin memang ada yang selalu menanyakan kembali, melakukan refleksi gitu, kenapa sih kita melakukan hal ini gitu. Banyak juga yang seperti itu. Nah, Diana Gosen ini melakukan penelitian tentang 3 motivasi perilaku manusia, dan itu kaitannya dengan disiplin, ya, disiplin di sekolah. Apa aja itu 3 motivasi perilaku manusia? Yang pertama, ternyata kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini kita konteksnya disiplin ya, konteks disiplin di sekolah atau ya disiplin di sekolah. Jadi penjelasannya, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, itu tuh pertanyaannya akan seperti ini kurang lebih. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Gitu. Jadi kalau motivasinya karena untuk menghindari ketidaknyamanan ya, atau menghindari hukuman. Ini kalau aku melakukan ini, salah nggak ya? Nanti aku dapat hukuman nggak ya? Atau kalau aku nggak melakukannya, dia masih mau temenan sama aku nggak ya? Mungkin bisa jadi seperti itu kalau itu konteksnya murid ya. Kemudian, motivasi perilaku yang kedua, yaitu, oh iya masih ada penjelasan lebih lanjut dari yang pertama. Dan motivasi ini itu bersifat eksternal, ya. Eksternal maksudnya datangnya dari luar, dari mungkin dari lingkungan gitu, yang jelas bukan dari dirinya sendiri. Jadi itu motivasinya karena hal yang ada di luar dirinya. Lalu kemudian motivasi perilaku yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi suka tidak suka ini termasuk dari motivasi perilaku manusia, dan ini ada di urutan kedua, di nomor 2 ya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Penjelasannya bagaimana? Nih ya, jadi orang dengan motivasi ini itu tuh akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, itu motivasinya ya dari yang kedua, yang menurut mereka penting. Jadi orang lain tuh nggak sembarang orang, mesti mereka udah ada target-targetnya, dan bisa jadi itu adalah orang penting untuk mereka, dan mereka letakkan dalam dunia kualitasnya mereka. Jadi mereka punya standar, dan mungkin di dalam standar itu orang-orang itu sudah mereka harapkan adalah orang yang bisa, kalau mereka melakukan sesuatu akan memberikan kontribusi kepada mereka juga. Nah, mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Jadi ini motivasi yang kedua karena adanya harapan mendapatkan sesuatu ya di situ dari kegiatan itu. Bisa itu imbalan, bisa itu pujian, bisa itu penghargaan. Kemudian ini juga masih termasuk motivasi yang bersifat eksternal. Sama seperti yang pertama tadi, motivasi ini munculnya lebih sering karena mungkin itu datang dari lingkungan yang seperti apa, atau dia besar dari lingkungan yang seperti apa. Jadi terbentuknya motivasi itu motivasi eksternal, tidak dari dirinya sendiri. Jadi maksudnya nih ya, kalau misalnya orang itu tidak diberikan imbalan atau kegiatan itu tidak ada penghargaannya, maka tipe orang nomor 2 ini akan malas melakukannya, gitu. Jadi kalau aku melakukan ini, aku dapat apa? Nah, itu biasanya untuk tipe untuk yang nomor 2. Kalau misalnya tidak ada reward, tidak ada imbalan, atau tidak diberi apresiasi oleh orang lain atau lingkungan itu, maka dia enggan untuk melakukannya. Kemudian yang motivasi perilaku yang terakhir, yang ketiga, itu adalah
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, jadi ini yang motivasi perilaku yang ketiga. Mereka melakukan itu karena mereka sudah menetapkan nilai pada diri mereka sendiri, gitu ya. Jadi misalnya nih, aku orang yang baik, aku orang yang berbudi luhur, maka sikap-sikapku ya harus yang mencerminkan itu, gitu. Itu biasanya memang sudah tertanam di dirinya sendiri. Mari kita lihat penjelasannya. Jadi untuk yang ketiga ini, orang dengan motivasi ini tuh akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi dia membayangkannya kalau misalnya aku melakukan hal yang seperti ini, kira-kira itu baik nggak ya untuk diriku, untuk karakterku gitu. Apakah ini malah membuatku menjadi orang yang tidak patut dicontoh atau bagaimana? Dan ini konteksnya mungkin kita sebagai guru supaya bisa merefleksikan kepada murid-murid kita. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Itu adalah motivasi perilaku yang ketiga. Dan ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, ya, karena motivasinya itu berperilakunya itu bersifatnya internal dari dalam dirinya sendiri, gitu, sehingga pada keadaan apapun, kalau dia melakukan kebaikan, itu karena memang dia tahu nilai kebaikan itu. Dia tahu bahwa kebaikan itu penting gitu loh. Itu adalah hal yang universal gitu, bukan karena kalau aku melakukan ini aku dapat sanjungan, atau kalau aku melakukan ini semua orang akan memujiku, bukan karena seperti itu. Jadi ini memang datang dari dalam dirinya sendiri. Apapun situasinya, dia melakukannya karena itu untuk dirinya sendiri, untuk mengukur nilai pada dirinya. Oke, lanjut. Nah, dari ketiga motivasi tadi, motivasi perilaku yang sudah disebutkan tadi, dijelaskan tadi, kira-kira nih, tapi ini dijawab pada diri sendiri aja. Mana motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda atau tindakan kita? Oh, Oh, sudah. Lovely udah selesai. Kita jadi hostnya ya. Hostnya sudah berhenti. Dadah, dadah dulu. halo teman-teman. Apakah saya masih ada di dalam Zoom? Masih, Miss. Astagfirullah, nggak sadar. Ini sinyalnya berarti ya. Masih recording kan? Masih, Mas. Oke. Ini nggak pantesan tahu-tahu tadi hilang. Kok tahu-tahu slide-nya stop gitu. Tadi saya menyampaikan, coba cek. Wah, qadarullah. Oke. Maaf ya tadi ada gangguan jaringan. Apakah tadi sudah sampai sini? Terputus? Belum? Sampai sini enggak? Belum. Belum? Oh. Sampai motivasi? Betul, tadi tiga. Oh, sampai 3. Oke. Ya. Makasih loh udah mengingatkan. Jadi di sini tadi udah sampai yang ketiga ya. Yang ketiga ini adalah latar belakang orang melakukan atau berperilaku demikian itu karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi orang dengan motivasi yang seperti ini, perilakunya seperti ini, jadi dia itu apapun yang misalnya ini orang di situ tidak ada yang memuji dia, tapi kalau dia melakukan itu untuk kebaikan dia, ya dia akan tetap melakukannya, gitu. Karena orang ini mempunyai pertanyaan untuk refleksi dirinya adalah akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Kemudian di sini juga ini motivasinya adalah membuat seseorang memiliki disiplin positif untuk dirinya sendiri gitu.
Karena motivasinya itu berasal dari dirinya, dari dalam dirinya, bukan dari faktor luar, bukan karena dia kepingin dipuji atau karena dia supaya menghindari ketidaknyamanan, kan. Jadi murni karena dari dirinya sendiri. Oke, nah kemudian ini ada pertanyaan nih untuk kita. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda dari 3 motivasi perilaku tadi, ya? Dari ketiganya, yang pertama tadi yang motivasi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, atau motivasi yang kedua untuk mengharapkan sesuatu, imbalan atau pujian, atau motivasi yang ketiga yaitu karena memang dia menerapkan nilai-nilai kebijakan pada dirinya sendiri, sehingga apapun situasi. Halo, teman-teman, sorry ini tadi keputus lagi ya. Halo, apakah bisa mendengar suara saya? Halo, halo. Masya Allah. Halo. Ini kayaknya sinyal saya tidak stabil. Coba saya set dulu. Kedengeran nggak suaranya, teman-teman? Kedengeran? Kedengeran nggak? Oke. Coba tak pakai. Ya Allah. Sebentar. Oke. Eh, saya share lagi ya. Nah, tadi sampai sini ya. Jadi kita melakukan refleksi pada diri kita, motivasi yang mana yang kita lakukan selama ini sebagai pendidik, sebagai guru. Nah, terus ada pertanyaan di sini. Jadi kalau kita jenengan hadir mengajar di kelas itu tepat waktu, kira-kira motivasi perilaku yang mana sih yang membuat jenengan itu hadir tepat waktu gitu dari ketiga motivasi perilaku tadi? Ya, apakah karena tidak ingin ditegur atau karena datang tepat waktu karena ingin mendapatkan pujian, atau yang ketiga karena memang itu untuk kebaikan diri kita sendiri, seperti itu. Itu motivasi yang seperti apa yang membuat kita datang tepat waktu ke sekolah? Ya, itu silakan direfleksikan ke diri kita masing-masing. Kadang saya pun juga masih harus banyak melakukan refleksi untuk perilaku saya sebagai guru. Ya, motivasi yang seperti apa sih yang lebih mendominasi pada diri saya, seperti itu. Lalu, nah, ini ada pertanyaan lagi, kalau di sekolah kita itu tidak ada peraturan yang mengharuskan guru-guru atau karyawan datang terlambat, dan tidak ada rekan yang memuji kita untuk tindakan tepat waktu kita, kira-kira nih apakah kita akan tetap melakukannya, atau ya sudahlah, seperti itu. Itu juga pertanyaan refleksi untuk diri kita masing-masing. Ya, jadi ini pemantik sih, sebagai pertanyaan pemantik untuk diri kita. Kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang baik itu, motivasinya yang lebih dominan itu karena apa? Lalu, nah sekarang kalau tadi itu pertanyaan pemantik untuk diri kita, kalau ini adalah pertanyaan yang mengobservasi murid-murid kita. Jadi menurut teman-teman nih ya, dari ketiga jenis motivasi tadi, itu motivasi mana sih yang kira-kira paling banyak mendasari sikapnya murid-murid kita di sekolah gitu? Apakah memang karena kesadaran diri, atau karena takut ditegur atau dihukum, atau karena memang ingin dapat pujian, seperti itu. Jadi kita lihat
murid-murid kita sendiri bagaimana motivasi perilakunya. Nah, dari disiplin itu tuh sebenarnya penjelasan perilaku motivasi perilaku tadi itu mengarahnya adalah kepada disiplin. Makna kata disiplin ini sendiri kita sudah sering ya mengaitkan disiplin dengan peraturan sekolah atau kata disiplin itu kita sudah sangat familiar. Tapi mungkin kita perlu diingatkan lagi makna kata disiplin itu sendiri. Jadi apa sih yang terlintas di pikiran kita kalau kita dengar atau kita membaca kata disiplin? Nah, di sini saya menukil dari pendapatnya Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, untuk menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau itu disebut juga motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Nah, kalau di sini nih ya, Bapak Ki Hajar itu sudah menyadari pentingnya disiplin diri yang hadir karena motivasi internal. Kita mesti juga bisa merasakan ya bahwa kalau kita mau berbuat baik atau kita melakukan perbuatan baik karena kita dipaksa, itu rasanya berat sekali, walaupun itu maksudnya baik. Tapi apabila kita melakukannya karena memang kita merasa itu hal yang memang harus dilakukan tanpa ada paksaan atau tanpa merasa tidak enak, maka itu jadi lebih ringan untuk dilakukan. Bahkan itu mungkin menjadi kebutuhan diri kita. Nah, kira-kira seperti itu makna kata disiplin apabila melihat dari sudut pandang Bapak Ki Hajar Dewantoro. Lalu kemudian pemikiran Bapak Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Ibu Dian Gosen tadi dalam bukunya Restructuring School Discipline. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Nah, kata disiplin itu juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti hal tersebut atau kelas tersebut. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, ya, motivasi yang hadir dari diri sendiri, bukan dari luar atau motivasi ekstrinsik. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka disiplin diri ya, berarti mereka itu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya gitu. Jadi memang apabila kita sudah memiliki motivasi intrinsik, maka kita melakukan sesuatu itu karena memang kita sudah memahami nilainya pada diri kita sendiri. Ya, dan itu tindakan yang dilakukan itu nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Nanti akan dijelaskan. Oke. Nah, ini balik lagi nih ke kita. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak murid ya, yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ya, bukan ekstrinsik. Jadi kebajikan universal itu maksudnya nilai kebajikan yang dimanapun kita berada nilainya sama, bahwa membantu orang itu adalah hal baik, bahwa bersikap jujur itu adalah hal baik, dan itu berlaku seandainya kita ada di negara di Kanada pun mereka akan setuju dengan itu, atau kita berada di daerah di Kota Medan pun mereka juga akan sependapat dengan nilai kebajikan itu. Jadi itu disebut kebajikan universal. Nah, di sini kita masuk kepada nilai-nilai kebajikan universal tadi. Jadi nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya, jadi orang melakukan kebajikan universal bukan karena dilihat, oh dia
dia orang Jawa, sama orang Jawa, saya melakukan kebajikan universal untuk dia, tidak seperti itu. Atau, oh, karena dia seagama sama saya, maka saya akan berbuat baik, akan berbuat yang sikap yang menyenangkan ke dia. Tapi kalau orangnya beda agama dengan saya, dengan keyakinan dengan saya, ya sikap saya berbeda juga. Nah, itu juga bukan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu terlepas dari suku, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Siapapun dia, mereka akan sepakat, kita akan sepakat dengan kebajikan universal. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal tuh banyak sebenarnya, tapi saya sengaja mengambil hanya dari dua kelompok. Yang pertama adalah dari kebajikan universal profil pelajar Pancasila. Pada profil pelajar Pancasila, kebajikan universalnya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian, mandiri dan bernalar kritis. Berkebinekaan global juga termasuk dari profil pelajar Pancasila. Bergotong royong, ya, kerjasama itu termasuk dari itu tadi nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Dan kreatif. Tapi bukan artinya, oh, kebajikan universal tuh ini aja ya, gitu. Poin-poin ini saja, tidak. Bisa lebih banyak lagi. Tapi ini salah satunya yang diterapkan pada profil pelajar Pancasila, menyepakati poin-poin ini. Kemudian, saya mengambil dari The Virtues Project, atau proyek nilai-nilai kebajikan ini yang internasionalnya. Banyak sekali di sini, ya, ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, tanggung jawab, ya, kejujuran, dermawan. Jadi ini semua adalah kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal yang dimana kalau kita tadi saya sampaikan sebelumnya, kita tidak memandang ras, kita tidak memandang lokasi tempat tinggal, tidak memandang agamanya, semua sepakat dengan nilai-nilai kebajikan ini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau disampaikan? Oke. Kalau begitu saya lanjutkan ke selanjutnya. Nah, karena kita tadi sudah membahas tentang perilaku, motivasi perilaku, kemudian kita membahas tentang nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita mulai memasuki tentang keyakinan kelas, ya. Nah, ada pertanyaan di sini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas aja gitu? Kenapa sih kok istilahnya keyakinan kelas? Ya. Saya pun awalnya waktu awal-awal mempelajari ini di program guru penggerak, saya juga bingung. Kok keyakinan kelas ya? Kenapa nggak peraturan kelas aja sih yang lebih umum gitu? Tapi sekali lagi itu tadi segala sesuatunya itu mesti ada alasannya, mesti ada sebabnya gitu ya, yang bisa terutama yang bisa dinalar oleh kita yang jelas. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama nih ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ada yang bisa jawab? Silakan, kalau mau menjawabnya bisa ketik di chat. Kira-kira kenapa? Biar keren aja gitu, enggak ya? Oke, gitu. Kira-kira kenapa sih kita pakai helm? Mungkin Miss Desi bisa menjawab pertanyaan nomor 1, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Untuk minimalisir kecelakaan. Oh Cedera, iya, untuk meminimalisir cedera atau kecelakaan ya, Mr. Faiz. Berarti itu untuk keamanan diri nggak sih? Seperti itu?
Bisa nggak? Betul, sepakat. Iya. Oke, saya juga sepakat dengan penjelasan Mr. Faiz. Lalu selanjutnya masih ada pertanyaan yang kedua. Mengapa kita memiliki peraturan tentang mencuci tangan setiap saat? Maksudnya memang dulu mungkin sebelum kita mengalami pandemi COVID ya, kita mungkin sebetulnya sudah dikenalkan sejak dulu, tapi mungkin dulu kita masih menggampangkan gitu ya, bahwa mau makan nggak harus cuci tangan dulu. Tapi kemudian setelah ya hikmahnya setelah kita mengalami pandemi COVID nih, kita jadi lebih rajin mencuci tangan, gitu kan. Nah, kira-kira mengapa sih kita memiliki peraturan tentang mencuci tangan itu? Oh, ini ada. Oh iya, tadi Miss Desi sudah menjawab nih, menjaga kesehatan dan kebersihan diri agar terhindar dari penyakit. Betul sekali Miss Desi, setuju saya. Jadi memang tujuannya untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri, ya. Nah, itu hal itu kita lakukan apa karena kita disuruh atau bagaimana? Kayak kita pakai helm helm untuk naik motor, terus kita cuci tangan, itu tuh karena kita disuruh melakukannya, itu karena disuruh atau lebih kepada kebutuhan kita sendiri. Nah, ini juga bisa. Kebutuhan kita sendiri, Miss. Betul, Miss Ririn. Karena kebutuhan kita sendiri ya, ini untuk kebaikan kita. Dan itu tadi, mengapa itu kenapa nggak peraturan kelas, tapi kenapa itu keyakinan kelas? Ya karena ini adalah sesuatu landasan awal mengapa kita melakukan sesuatu itu atau mengapa kita tidak melakukan sesuatu itu. Karena di situ ada keyakinan diri kita sendiri. Jadi berawal dari keyakinan diri dulu, ya, dan keyakinan diri kita, keyakinan berdasarkan landasan kebajikan nilai-nilai universal tadi, itu nanti bermuaranya kepada saat kita membuat keyakinan kelas. Gitu. Nah, di sini kalau tadi kita mengaitkan dengan dua pertanyaan sebelumnya, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, ya, nilai keselamatan karena kita tadi kenapa sih harus pakai helm, terus nilai kesehatan kenapa sih harus cuci tangan. Nah, itu adalah ini tadi kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi ya. Nah, ini kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Jadi memang ternyata kalau misalnya kita membuat peraturan kelas, dengan kata peraturan kelas, mungkin murid-murid cenderungnya merasa kita harus menaati, murid harus menaati, kita pun juga harus menaati, tapi kita belum tentu ikut meyakini itu, gitu. Berbeda dengan saat kita membuat keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu tahapannya seperti tadi. Kita harus mengenal dulu kebajikan universal, murid-murid juga sama, tahu bahwa kebajikan universal itu ada dan apa saja yang menjadi kebajikan universal. Kemudian setelah kita semua sama-sama mengerti tentang kebajikan universal itu, masuk kepada motivasi diri kita, motivasi intrinsik kita, dari situ kita, guru dan murid, bisa sama-sama menyusun keyakinan kelas. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk kita siapkan poin-poin aturan kelas gitu, ataupun misalnya kita mengajak murid-murid bikin aturan kelas, kita memastikan murid-murid kita tuh paham nggak kebutuhannya mereka, atau kebutuhan kita bersama, apakah yang disampaikan mereka itu sesuai nggak dengan nilai-nilai universal gitu. Kan kita juga perlu mengarahkan mereka saat membuat aturan-aturan tersebut atau keyakinan-keyakinan tersebut. Oke, nah di sini ya tadi saya sampaikan, jadi murid-murid pun mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi mereka nggak sekedar mengikuti
aturan, tapi mereka paham apa yang sedang mereka buat, apa yang mereka sedang sepakati bersama gitu. Nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut tujuannya apa gitu loh. Semua hal yang disampaikan di keyakinan kelas, mereka harus paham bahwa itu ada tujuan utamanya. Dan itu bisa menghindarkan mereka dari tidak tertarik gitu ya. Misalnya, ya udahlah manut aja, sebenarnya nggak seperti itu. Atau takut, ada rasa takut, aduh, aku kalau nggak setuju nih nanti miss-nya atau misternya mesti kecewa sama saya. Nah, itu berarti kalau muncul hal yang seperti itu, maka muridnya masih melakukan sesuatu karena unsur ekstrinsik itu tadi, bukan intrinsik. Nah, jadi memang kenapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas? Karena supaya mereka lebih melakukannya karena mereka paham tujuannya, karena mereka mengerti maksud dari keyakinan kelas itu. Di sini kaitannya disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas untuk menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Wah, ini kok jadi berat ya bahasanya? Enggak, ini kita sama-sama aja, nanti pelan-pelan kita sama-sama apa namanya, sebenarnya ini kan bukan hal baru ya buat kita di SMK Budi Mulia 2. Kita tuh sudah sejak awal sudah menerapkan, karena di program guru penggerak ini itu mengedepankan keberpihakan pada murid. Jadi pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, sekolah kita juga sama. Kita tuh sudah lama ya melakukan yang namanya student center atau segala kegiatan pembelajaran yang berpusatnya pada murid. Cuma mungkin kita memang perlu merefresh lagi, atau kita perlu juga mencari formula-formula yang lebih pas untuk murid-murid kita yang saat ini, yaitu di generasi Z ini. Nah, jadi disinilah mungkin kita pelan-pelan mengenalkan kepada murid-murid kita. Mungkin awalnya dari saya dan teman-teman ya, kemudian dari kita memahami adanya nilai-nilai kebajikan universal ini, kita terus berbagi pemahaman ini kepada murid-murid kita. Sehingga kalau kita dan murid-murid itu sudah mempunyai kesepakatan yang sama, maka itu tuh bisa menentukan visi misi yang lebih jelas gitu loh untuk tujuan dari sekolah kita. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke. Nah, itu tadi, jadi dalam penentuan visi sebuah sekolah, kita tuh terlebih dahulu perlu menentukan nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting bagi institusi tersebut agar dapat mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan bersama. Jadi kita bisa membentuk visi misi itu karena memang kita sudah memahami kebutuhan kita apa dan tujuan kita di sekolah itu, di institusi ini itu apa gitu. Tapi yang jelas kita tentu saja melakukan hal-hal ini karena kita memang menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid atau student center itu sendiri. Nah, di sini ada sih sekilas pembentukan keyakinan sekolah atau pembentukan keyakinan kelas. Jadi memang kita tidak harus langsung membentuk keyakinan sekolah, itu skalanya lebih besar. Jadi pelan-pelan, bisa dari keyakinan kelas dulu, yang lingkupnya lebih kecil. Jadi keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, ya, tapi juga lebih rinci dan konkret sebenarnya. Terus keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya, jadi keyakinan kelas itu isinya ya kalimat-kalimat yang mengandung nilai-nilai yang universal gitu. Jadi kita bisa menyepakatinya karena memang itu bersifat universal, bisa diterima di semua kalangan. Nah, kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dalam hal kita menerapkannya, menyusunnya, membuatnya itu dengan kalimat yang positif. Jadi mungkin
lebih kepada kalau kita membuat kalimat yaitu kalimat anjuran ya, bukan kalimat larangan gitu. Kita menghindari kata tidak atau kata jangan seperti itu dalam membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Lalu pada keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, ini juga jadi sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu karena dia bernilai universal, mengandung pernyataan universal, jadi memang tidak perlu banyak-banyak gitu loh. Dan itu kalau berdasarkan memang pernyataan-pernyataan universal, memang harusnya kita dan murid-murid sudah familiar, sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat tersebut. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi membentuk keyakinan kelas pun juga tidak membabi buta gitu ya. Kita tentu membuat keyakinan kelas berdasarkan kebutuhan di lingkungan tersebut. Tentu keyakinan kelas di tempat kita itu akan berbeda dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah di sekolah atau institusi yang lain, instansi yang lain. Jadi itu sesuai dengan kebutuhan kelas tersebut atau sekolah tersebut. Nah, semua warga kelas atau warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas ya, lewat kegiatan curah pendapat, maksudnya lewat kegiatan diskusi. Jadi memang kita sudah melakukan ini ya. Saya menyaksikan sendiri, kita teman-teman itu sudah melakukan yang namanya diskusi untuk melakukan kesepakatan kelas gitu. Cuma mungkin untuk sekarang kita lebih kepada membuat itu sebagai keyakinan kelas gitu ya. Kemudian, nah keyakinan kelas ini, pada keyakinan kelas kita juga bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi memang bisa jadi keyakinan kelas setahun atau 2 tahun yang lalu sudah tidak bisa digunakan pada keyakinan pada siswa-siswa murid-murid yang sekarang. Gitu. Jadi memang perlu ditinjau terus gitu. Ini masih cocok nggak? Ini masih berkaitan nggak? Relate nggak dengan anak-anak yang sekarang? Dan ini keyakinan kelas yang mungkin sudah 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu. Kalau memang masih bisa relate, masih bisa diberlakukan, tidak apa-apa, tidak harus berubah total. Tapi kalau memang itu sudah tidak cocok, perlu diganti atau diperbaiki, disempurnakan, maka kita bisa melakukan itu. Nah, di sini saya memberikan contoh keyakinan kelas. Ini saya dapat keyakinan kelas anak SD kelas 5 ya. Tapi mungkin kita juga bisa melihat ininya. Ini keyakinan kelas anak kelas 5, mereka membuat keyakinan kelas ini artinya mereka berdiskusi juga ya awalnya. Selalu bersikap positif. Jadi latar belakangnya itu tadi nilai-nilai universal, senantiasa menjadi diri terbaik. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya gitu. Kemudian ada berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Ini salah satu contoh keyakinan kelas anak kelas 5. Lalu kemudian ada lagi contoh keyakinan kelas dari kelas 7. Di sini mereka beda lagi bentuknya. Ada hormat, terus ada bekerja, dan ada diterima dan dimiliki. Ini juga ada penjelasannya di sini ya. Intinya keyakinan kelas 5 ini dan keyakinan kelas 7 ini sudah tersusun seperti ini, tidak mendadak gurunya yang menyusun, tapi ini dari diskusi bersama, curah pendapat bersama antara guru dan murid-murid di kelas. Seperti itu. Jadi guru tuh ya pertama guru dan murid harus tahu dulu nilai-nilai kebajikan universal. Saat mereka sudah paham, oh kebajikan universal tuh seperti ini, oh kebajikan universal tuh antara lain ini. Sehingga saat kita mengajak murid-murid kita menyusun keyakinan kelas, maka itu sudah ada gambarannya, apa-apa saja yang dibutuhkan untuk membuat keyakinan kelas di kelas tersebut. Lalu, nah di sini disiplin positifnya,
adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Jadi kita udah sering dengar ya kalau guru tuh ya orang tua juga perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini ada bedanya enggak? Kita guru-guru yang istilahnya di masa milenial ini sudah alhamdulillahnya ya sudah paham, sebagian besar sudah paham, dan saya yakin kalau di SMK Budi Mulia 2 itu kita sudah tidak menerapkan lagi hukuman-hukuman ya, tapi kita memang ada menyepakati konsekuensi. Nah, di sini nih dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau apa keyakinan sekolah, bila ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umum itu berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ya, kita familiar dengan hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya dalam presentasi ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang berpusat pada murid. Nah, ini hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi yang jelas ini belum ada kesepakatan, tapi gurunya tahu-tahu menghukum aja. Misalnya, yaudah karena kamu terlambat, kamu keliling lapangan 5 kali. Padahal sebelumnya keliling lapangan 5 kali itu belum ada kesepakatan antara guru dan murid. Maka itu bisa disebut sebagai hukuman. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu tadi sama penjelasannya. Jadi ya tiba-tiba aja, aduh apa nih, saya akan kenapa nih kalau saya melakukan ini gitu. Nah itu murid itu tidak tahu apa yang aksi yang akan terjadi apabila dia melakukan ini atau dia tidak melakukan ini. Kemudian, nah hukuman itu bersifatnya satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan ya, baik sebelumnya atau sesudahnya. Ya udah, kalau dihukum pun udah dia lari-lari 5 kali gitu, ya udah kamu udah selesai lari 5 kali, ya udah kamu masuk kelas. Nah, jadi murid tuh melakukan itu karena memang dihukum gitu. Tidak ada alasan penjelasan logis untuk kenapa dia mendapatkan hukuman tersebut. Nah, hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik maupun psikis ya. Jadi intinya nih dari hukuman tuh murid atau anak itu disakiti oleh suatu perbuatan, sikap atau kata-kata. Sama kayak tadi di awal itu video awal itu Bapak guru tadi awalnya menegakkan disiplin itu dengan cara memberikan kata-kata yang pedas atau mungkin bisa memalukan bagi muridnya atau bahkan mungkin memukul. Tadi ada tuh di video awal disebutkan seperti itu oleh bapaknya. Ya. Jadi itu termasuk hukuman. Nah, kalau tadi hukuman ini konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid ya. Kemudian umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru, disarankan oleh guru, dan diarahkan ya lebih diarahkan gitu. Ini ada ini gitu. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi itu akan seperti apa kalau dia melakukan pelanggaran gitu. Jadi dia sudah tahu, oh kalau aku melakukan ini nih nanti konsekuensinya nih begini. Lalu tapi murid itu tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi itu biasanya berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya 3 kali kamu tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu tertentu, nanti murid akan mendapatkan apa gitu. Tapi dia memang sudah tahu akan ada hal yang seperti itu gitu. Terus bisa jadi mungkin murid konsekuensinya melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran gitu. Oke. Terus ada lagi peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini tuh sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Jadi memang sudah ada diskusi tentang konsekuensi ini. Jadi tapi di sini tuh guru tuh senantiasa memonitor murid gitu loh.
Sehingga apabila dari konsekuensi ini, apabila figur guru itu tidak ada di situ, maka bisa jadi murid itu akan kembali berperilaku seperti semula saat dia melakukan pelanggaran. Jadi motivasi intrinsiknya mungkin belum terbentuk. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi, tapi juga ada restitusi. Ini adalah restitusi. Apa restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apalagi itu restitusi gitu ya. Mungkin ini hal yang baru untuk kita. Udah cukuplah dengan konsekuensi, ternyata ini ketambahan restitusi. Mari kita lihat. Jadi restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini pendapat dari Chelsom Gossen di tahun 1996. Kemudian restitusi itu sendiri adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, oke. Jadi beda dengan konsekuensi dan hukuman apalagi. Jadi ini restitusi ini tuh dilakukan bukan untuk menebus kesalahan, tapi diharapkan murid dari kesalahan tersebut dia bisa belajar dari situ gitu loh. Belajar dari kesalahannya. Nah, restitusi ini dilakukan juga untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran dan restitusi itu bukan paksaan. Wah, berat dong ya, harus kayak gimana nih? Ngebayanginnya mungkin seperti itu. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, ini konteksnya itu kita menuntun siswa ya, menuntun murid untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Dan restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita memang harus mengerti juga bahwa manusia itu punya kebutuhan dasar, antara lain kebutuhan dasar untuk merasa diterima, ya, merasa dicintai. Ada juga kebutuhan dasar untuk bisa bersenang-senang. Ada juga kebutuhan dasar untuk mempunyai kekuasaan, ya kan? Kemudian ada kebutuhan dasar untuk bisa bertahan hidup. Itu tuh semua kebutuhan-kebutuhan dasar ini itu tuh sebenarnya ada pada diri kita dan pada diri murid kita. Jadi saat seorang murid atau anak melakukan pelanggaran dan kita melakukan restitusi, kita itu memang sebagai guru memahami anak ini tuh melakukan pelanggaran itu karena dia tuh kenapa sih kebutuhan dasar dia tuh yang tidak terpenuhi yang mana sih? Apakah kebutuhan dasar untuk bersenang-senang itu apakah anak ini kurang bersenang-senang atau apakah anak ini kurang perhatian seperti itu. Kita jadi memang harus mengenali kebutuhan dasar mereka. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, jadi bukan pada tindakan. Jadi bukan pada kita harus melakukan apa nih, tindakan apa nih untuk membuat anak ini jera gitu atau membuat dia nggak mengulang lagi, enggak. Tapi kita fokus pada kalau misalnya kamu melakukan ini kira-kira itu merugikan kamu enggak? Oke, kalau tidak merugikan kamu, itu merugikan yang lain enggak? Mungkin kita bisa membuat dia fokus kepada apa yang sudah dia lakukan dengan mempertimbangkan karakternya mereka atau karakter korbannya juga. Kemudian restitusi itu fokus juga pada solusi, ya. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya gimana? Jadi umumnya nih ya, biasanya saat anak atau murid melakukan pelanggaran, maka dengan sendirinya akan terjadi seperti mengeliminasi dia dari lingkungan yang biasa dia bergaul. Nah, karena dia melakukan pelanggaran itu, teman-teman yang lain mungkin terus jadi menutup diri dari dia. Nah, ini adalah upaya kita sebagai pendidik, sebagai guru, bagaimana mengembalikan murid yang berbuat salah ini bisa diterima lagi pada kelompoknya. Tapi ya itu tadi tahapan-tahapannya, tidak dengan paksaan, tapi lebih kepada penawaran.
Lalu, nah ini adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu dia mempunyai 3 sisi. Sisi yang pertama, jadi ini cara menyelesaikan permasalahan ya inilah ya jalan keluar untuk pada situasi murid melakukan pelanggaran. Sisi yang pertama itu menstabilkan identitas siswanya, muridnya. Jadi ada 3 sisi. Sisi yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Nanti saya akan paparkan di slide selanjutnya seperti apa sih menstabilkan identitas, seperti apa sih validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga menanyakan keyakinan, ya, mencari keyakinan pada anak tersebut yang melakukan pelanggaran. Nah, menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, anak yang melanggar peraturan tuh karena sedang mencari perhatian, ya. Jadi biasanya seperti itu. Jadi di sini dia tuh mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan gitu. Jadi dia melakukan itu tuh karena untuk memenuhi kebutuhan dasar dia. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, ya, merefleksikan kesalahan dia, maka kita harus meyakinkan si anak. Seperti apa? Seperti ini kalimatnya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu atau miss atau mister itu nggak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi miss atau mister tuh ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu juga bisa kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas. Ya, saya tahu. Kamu mesti memang kamu berhak merasa seperti itu ya. Jadi kita kayak berempati kenapa dia melakukan itu ya. Jadi ya saya paham kamu melakukan itu gitu. Terus kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri dengan melakukan hal ini gitu. Kemudian tindakan yang kedua dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Kalau tadi kita menstabilkan identitasnya si murid, sekarang kita melakukan validasi untuk tindakannya yang salah. Jadi semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Jadi orang melakukan kebaikan mesti ada maksudnya, orang itu melakukan keburukan mesti sebenarnya ada maksudnya juga. Seorang guru yang memahami ini akan mengenali tujuan dari setiap tindakan. Ya, tadi masih berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Kemudian ini adalah contoh-contoh dari kalimat-kalimat pada validasi tindakan yang salah. Padahal kamu tuh bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya aslinya ya. Seperti itu. Kita memvalidasi bahwa ini tindakan dia salah, tapi kita tidak sedang mengkritik dia. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kan menurut versinya murid, kadang dia melakukan itu untuk kebaikan dia, padahal belum tentu itu dibenarkan. Jadi memang kita untuk memvalidasi dulu tindakannya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itu juga termasuk dari validasi. Jadi restitusi itu tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, bukan gitu maksudnya ya. Tapi dalam restitusi itu guru harus memahami alasan kenapa si murid itu melanggar peraturan. Kalau kita tolak anak yang berbuat salah, ya kalau kita menolak mereka bisa dalam bentuk kita sudah menjustifikasi dia, ya kamu tuh nggak benar kayak gitu. Nah, dia itu akan tetap menjadi bagian dari masalah tersebut. Dia akan merasa memang, oh, aku tuh emang bermasalah, problematik gitu. Namun bila kita memahami alasan melakukannya, maka dia bisa merasa dipahami. Dan yang sisi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi ketika identitas sukses dia telah tercapai, dia sudah sudah distabilkan identitasnya, ya udah terus sudah divalidasi sikap tindakan dia yang salah gitu, maka si anak ini akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai.
Nah, berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi mungkin bisa seperti ini kalimatnya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, di sini kita bisa menanyakan dia tentang keyakinan kelas yang sudah kita susun, gitu loh. Apa yang kita yakini, apa yang kita percayai pada keyakinan kelas kita, Nak, gitu. Apakah sikap kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Itu bisa kita menanyakan seperti itu. Ini sama seperti yang pertama, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Lagi-lagi kita memang harus mengetahui, menguasai nilai-nilai kebajikan universal. Begitu juga murid-murid kita. Lalu, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kita bisa tanyakan kepada mereka, kepada anak ini. Bayangan, misalnya dia melakukan kegaduhan di kelas atau mencari perhatian, ya kita bisa tanyakan hal seperti ini kepadanya. Nah, jadi di sini tuh ada penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan, ya. Jadi, apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Ditanyakan kepada mereka. Kebanyakan tuh anak akan mengatakan iya, tapi mereka belum tentu tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Nah, di sini guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang yang mereka ingin seperti orang itu yang ada di bayangan mereka, itu mereka harus seperti apa. Nah, jadi ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Oke. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di slide yang terakhir. Ya, teman-teman. Sekali lagi, terima kasih banyak sudah membersamai presentasi saya pada siang hari ini di tengah kesibukan kita, ya. Saya mengharapkan ada masukan dari teman-teman. Kalau memang misalnya mau menyampaikannya nanti aja Miss, gitu, boleh. Atau mau menyampaikan sekarang juga boleh. Atau mau lewat Japri aja Miss, saya menyampaikannya lebih nyaman, silakan, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, tidak ada berarti. Oke, ini saya stop share karena ini sepertinya sudah lebih dari 60 menit melewati juga drama hilang sinyal beberapa kali. Oke, baiklah teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai presentasi kita pada siang hari ini. Nah, apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lewat Japri, chat, atau mungkin bertanya langsung kepada saya nanti setelah ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya. Oke, silakan boleh end the meeting. Oke. Terima kasih. Semangat Rita. Iya, sama-sama Miss. Besok gerakan yang lainnya. Ya, silakan melanjutkan aktivitas yang lain teman-teman. Semangat. Dadah. Terima kasih, Miss. Iya, sama-sama. Makasih ya. Dadah, Lovely. Dadah, Lovely. Dadah, Lovely. See you. Oke, saya stop recordingnya.